Kartu merah berbuah petaka, Kwanza absen panjang di Piala Dunia. Bek Inggris Richard Kwanza dipastikan menerima hukuman larangan bermain selama 2 pertandingan dari FIFA, menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia. FIFA mengumumkan hukuman tergolong sebagai pelanggaran berat. Akibatnya Kwanza dipastikan tidak akan memperkuat Inggris saat menghadapi Norwegia di perempat final, dan jika lolos ke semifinal ia tetap tidak bisa dimainkan. Pelatih Thomas Tuchel mengaku kecewa dan kembali mengkritik kepemimpinan wasit selama turnamen Piala Dunia. Sejarah tercipta, Prancis tembus 3 semifinal beruntun. Timnas Prancis kembali mencatatkan sejarah dengan menjadi tim ketiga dalam sejarah yang mampu lolos ke 3 semifinal Piala Dunia secara beruntun setelah mereka menang 2-0 atas Maroko di babak perempat final berkat gol dari Mbappe dan Ousmane Dembele. Tren ini dimulai saat Prancis juara Piala Dunia 2018, lalu tembus di final 2022 meski kalah dari Argentina. Sebelumnya hanya berhasil di tahun 1994, 1998, dan 2002, serta Jerman di tahun 2002 hingga tahun 2015 yang pernah mencatatkan rekor serupa. Kini Prancis akan berhadapan dengan Spanyol sebagai lawan di babak semifinal. Demam Haaland, jersey Norwegia ludes antrean sampai 600 meter. Kesuksesan Norwegia menembus perempat final Piala Dunia 2026 memicu penjualan jersey meledak, dan stok jersey Norwegia akan terjual habis di gerai-gerai resmi Eropa jelang duel melawan Inggris. Direktur komersial dari Federasi Sepak Bola Norwegia mengaku permintaan jersey telah melampaui segala perkiraan dengan pesanan menembus sekitar 250.000 unit dan tertinggi sepanjang sejarah dibandingkan hanya 50.000 unit pada periode di tahun sebelumnya. Ten Hag tolak kursi panas timnas Belanda, pilih setia. Erik ten Hag resmi menarik diri dari bursa calon pelatih kepala timnas Belanda pasca mundurnya dari Ronald Koeman. Mantan manajer MU itu menegaskan tetap berkomitmen penuh kepada tugasnya sebagai direktur teknis di FC20, sehingga KNVB harus mencari sosok yang lain. Berbicara dari kamp pelatihan 20, Ten Hag tegas mengatakan tidak tersedia dan akan fokus di klub setidaknya 2 tahun ke depan. Sementara itu Ronald Koeman mundur usai kritik tajam atas keputusan taktisnya ketika berhadapan Maroko yang berujung dengan tersingkirnya Belanda di babak 32 besar. Perpisahan sang legenda Mane pensiun dari timnas Senegal. Bintang Senegal yakni Sadio Mane mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional, mengakhiri karirnya yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade bersama timnas negaranya. Mane yang kini berusia 34 tahun akan tetap berkarir di Al Nassr hingga tahun 2027. Dalam pesan persiapannya, ia mengaku telah mengorbankan segalanya demi bendera Senegal. Ia juga mengisyaratkan keinginannya mengabdi lewat jalur berbeda ke depannya, baik sebagai staf teknis maupun pelatih, setelah tampil 130 laga internasional sejak tahun 2012. Garuda bertekad terbang tinggi di Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia yakni John Herman mengaku Vietnam masih menjadi kandidat terkuat juara Piala AFF 2026 berkat persiapan lebih matang dan status sebagai juara bertahan. Meski begitu, skuad Garuda tetap memasang target juara dan menjadikan turnamen ini sebagai batu loncatan menuju Piala Dunia 2030 serta Piala Asia 2027. Berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste, Indonesia akan membuka laga melawan Kamboja di tanggal 27 Juli, dan Herman juga berharap bisa bertemu Malaysia di fase gugur sembari mengandalkan dukungan penuh supporter di Jakarta. Terbang berputar-putar demi Mbappe, klub sebut investasi termahal yang sia-sia. Kylian Mbappe sedang bersinar di ajang Piala Dunia 2026 dengan koleksi 8 gol serta membawa Prancis ke babak semifinal. Dan momen itu memicu Jurgen Klopp mengenang usaha ekstrim dari Liverpool merayu Kylian Mbappe sejak masih di AS Monaco. Klopp bercerita timnya terbang dari Blackpool ke Nice menemui keluarga dari Mbappe di jet pribadi berkamar 5. Bahkan sengaja terbang berputar-putar agar tak terlihat publik sambil mengobrol dan menjamu keluarganya. Namun usaha itu disebutnya sebagai investasi non-transfer termahal yang pernah dilakukan oleh Liverpool karena Mbappe akhirnya memilih bergabung dengan PSG.
Xabi Alonso bertekad ukir sejarah baru di Stamford Bridge. Xabi Alonso resmi memulai tugasnya sebagai pelatih baru di Chelsea setelah sebelumnya dipecat oleh Real Madrid. Ia mengaku sangat antusias dan terpesona dengan potensi skuad dari The Blues. Alonso menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen klub sebagai kunci sukses, serta optimis Chelsea bisa meraih hal-hal besar dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini ia telah memulai sesi pramusim dengan tur ke Asia dan juga Australia, termasuk uji coba melawan Western Sydney Wanderers di akhir bulan. Barcelona nekat berutang triliun rupiah demi perkuat skuad musim ini. Barcelona bersiap merogoh pinjaman sebesar 210 juta euro atau sekitar 4,3 triliun rupiah untuk bisa mendanai perekrutan pemain jelang musim baru. Langkah ini diambil karena para petinggi klub menilai skuad perlu diperkuat agar mampu bersaing di semua ajang, terutama di ajang Liga Champions. Mengingat Barcelona sudah dominan di Liga Spanyol namun belum konsisten di kompetisi Eropa. Sebagian kecil dana dipakai untuk gaji dan operasional, sedangkan mayoritas dialokasikan untuk bisa membeli pemain baru, termasuk diantaranya adalah Julian Alvarez. AC Milan sikat bek Lazio, Amorim belum puas belanja. AC Milan dilaporkan segera merampungkan transfer kedua musim ini setelah mendatangkan Gonzalo Ramos dari PSG. Kali ini giliran bek Lazio yakni Mario Gila yang disepakati diboyong dengan mahar 30 juta euro. Meski Lazio harus menyetor 50% keuntungan ke Real Madrid akibat klausul bagi hasil yang lama. Gila dijadwalkan tes medis di akhir pekan ini dan penandatanganan kontrak menyusul di San Siro. Meski begitu, Ruben Amorim masih mengincar tambahan striker dan juga gelandang bertahan demi bersaing penuh musim depan. Karena gagal bersinar, Chelsea siap lepas sang pemain. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Chelsea akan menjual Alejandro Garnacho di musim panas ini. Meski pemain asal Argentina itu baru semusim bergabung dari Manchester United dengan mahar sekitar 40 juta pound sterling. Manajemen dan juga tim pelatih dikabarkan kecewa dengan performa dan juga etos kerja Garnacho selama musim lalu. Chelsea tak khawatir kehilangan sang winger karena stok masih memadai. Apalagi mereka baru saja mendatangkan Giovanni Guenda dari Sporting Lisbon. Sejumlah klub Serie A dan juga La Liga tertarik, namun kebanyakan hanya ingin meminjam, bukan pembelian permanen. Terbaru Arsenal dikabarkan menjadi peminat dari Alejandro Garnacho di Premier League. Como ganti target usai gagal rayu bek milik Chelsea. Como terganjal masalah gaji dalam upaya mendatangkan bek utama timnas Kolombia jelang Piala Dunia 2026. Tim asuhan dari Cesc Fabregas ini agresif memperkuat skuad demi debut di Liga Champions musim depan dengan fokus utama di sektor pertahanan. Setelah tawaran 25 juta euro untuk Trevoh Chalobah ditolak oleh Chelsea, Como kini memilih mundur untuk menghindari perang harga dengan Inter Milan, dan mereka kini mengalihkan bidikan ke bek milik Galatasaray yakni Davinson Sanchez sebagai alternatif penggantinya. Setan Merah kejar target 8 Agustus demi jual Rashford. MU dikabarkan berpacu dengan waktu untuk bisa merampungkan penjualan permanen Marcus Rashford sebelum tim berangkat ke kamp pramusim di Dublin pada 8 Agustus. Setelah masa peminjaman sukses di Barcelona, klausul beli Barcelona senilai 26 juta euro hangus karena mereka justru mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle senilai 70 juta euro. United menegaskan tak akan meloloskan opsi pinjaman lagi dan tengah menyiapkan Crescencio Somerville sebagai pengganti dari Rashford. Sementara Rashford sendiri hanya berminat pindah ke klub peserta di Liga Champions. Bek kiri Nottingham Forest diam-diam dilirik setan merah. MU secara mengejutkan dikaitkan dengan Nico Williams, bek kiri Nottingham Forest. Pemain 25 tahun itu juga tengah membahas perpanjangan kontrak dengan klubnya saat ini. Newcastle turut memantaunya, namun Forest yakin bisa mempertahankan lewat tawaran kontrak yang lebih baik. United sejatinya menginginkan Lewis Hall sebagai target impian bek kiri untuk mendampingi Luke Shaw. Tapi Ineos kini lebih fokus merampungkan lini tengah lewat Andre Santos dan Ederson sebelum kembali mencari posisi untuk bek kiri. Musim perdana Zora Mastantuono diincar klub Turki. Galatasaray dilaporkan menyatakan minat untuk bisa mendatangkan Franco Mastantuono. Gelandang muda milik Real Madrid itu kesulitan mendapatkan menit bermain reguler sepanjang musim debutnya di Santiago Bernabeu.
Menurut jurnalis Turki yakni Yakup Cinar, klub Turki itu memandang Mastantuono sebagai solusi posisi nomor 10 mereka. Persaingan tempat di skuad Real Madrid diprediksi kian ketat di bawah Jose Mourinho dan membuat opsi kepindahan sementara atau permanen semakin realistis bagi sang pemain asal Argentina tersebut. Manchester United batal datangkan Anderson. MU membatalkan transfer dari Anderson dari Atalanta setelah pemeriksaan medis menemukan masalah pada lutut sang gelandang yang berpotensi memicu cedera di kemudian hari. Kesepakatan sebelumnya sempat tercapai di bulan Juni lalu, namun tertunda karena Anderson membela Brasil di Piala Dunia. Atalanta kecewa karena menilai Anderson dalam kondisi bugar tanpa cedera selama turnamen. Anderson pun kembali ke Bergamo, sementara MU segera merampungkan transfer dari Santos senilai 50 juta pound sterling. Bintang muda Piala Dunia Australia diperebutkan klub elit Eropa. Liverpool tertarik mendatangkan Lucas Harrington, bek tengah Australia berusia 18 tahun yang tampil impresif bersama The Scarrows di Piala Dunia. Meski harus bersaing ketat dengan Barcelona dan Manchester United, ini ia membela Colorado Rapids di MLS, dan Harrington diincar demi memperkuat lini belakang Iraola usai kepergian dari Ibrahima Konate. Namun Colorado Rapids ingin skema pinjaman setahun lebih dahulu sebelum kepindahan permanen. Mengingat usianya yang masih muda, sejumlah pengamat menilai Liverpool sebaiknya memprioritaskan target lebih matang seperti Gonçalo Inácio dari Sporting Lisbon. Liverpool rela rogoh 100 juta euro demi prospek lini tengah. Liverpool bersiap mendatangkan bintang muda Lille yakni Ayub Buari pada bursa transfer musim panas ini setelah Football Insider melaporkan bahwa Liverpool siap memenuhi syarat yang tengah diajukan. Meski awalnya ragu dengan permintaan dari Lille yang mendekati 100 juta euro, Liverpool kini bersedia menerima syarat tersebut. Buari yang tampil impresif di Piala Dunia bersama timnas Maroko dianggap sebagai prospek di lini tengah Eropa dan calon pengganti jangka panjang mengingat spekulasi kepergian dari Curtis Jones, McAllister, dan juga Dominic Szoboszlai. Jose Mourinho siapkan plan B internal jika Olise sulit digait. Real Madrid tetap mengincar Mikel Olise dari Bayern Munchen untuk bisa memperkuat sayap kanan. Namun Jose Mourinho sadar transfer ini tak akan mudah lantaran hubungan saling menghormati kedua klub menuntut negosiasi yang hati-hati. Sambil menunggu Mourinho mengevaluasi opsi internal, Regular dinilai lebih efektif bermain di tengah dan Brahim Diaz tampil lebih baik sebagai pengganti, sementara Bernardo Silva justru diproyeksikan sebagai gelandang pengatur ritme permainan bukan sebagai pemain sayap murni. Bebas transfer, Brozovic jadi opsi instan di lini tengah Real Madrid. Real Madrid menghubungi perwakilan dari Marcelo Brozovic setelah gelandang asal Kroasia itu resmi meninggalkan Al Nassr dan kini berstatus sebagai bebas transfer. Kontak ini bertujuan mengumpulkan informasi dan mengukur minat pemain, bukan negosiasi resmi. Jose Mourinho dikabarkan menginginkan Brozovic karena pengalaman, disiplin taktis, dan juga ketenangannya dengan skema kontrak 1 tahun sebagai opsi jangka pendek murah untuk bisa memperkuat lini tengah milik Los Blancos. Spanyol lolos ke semifinal usai kalahkan Belgia. Timnas Spanyol lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor akhir 2-1. Fabian Ruiz membuka keunggulan di menit ke-30, kemudian disamakan oleh Carlos de Ketelaere di menit ke-41. Dan Mikel Merino yang sebelumnya juga menjadi pahlawan saat mengalahkan Portugal, kini tampil sebagai super sub dengan menyambar pula muntah hasil tembusan kiper Belgia pada menit ke-88 untuk bisa memastikan kemenangan dari Spanyol. Di semifinal, Spanyol akan menantang timnas Prancis yang sudah lolos terlebih dahulu.